Assalamualaikum Sobat Angler Pupun. Nah, berjumpa lagi di channel Angler Pupun. Nah, setelah kemarin kita mengunjungi salah satu komplek makam Raja Pedir dan juga makam ulama besar dari Madinah, dan hari ini kita mau berkunjung ke salah satu komplek pemakaman seorang putri bangsawan. Beliau merupakan salah satu putri dari Sultan Aceh pertama loh, Sultan Ali Mugayat Shah. Dan Sultan Ali Mugayat Shah yang kita kenal merupakan salah satu pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Jadi buat teman-teman, ikuti sampai dengan selesai, oke? Setelah melepaskan rindu dan haru di komplek makam Sultan Ma'ruf Shah yang bertempat di Gampung Deah Tanoh Kelibet, dan hari ini kita berlanjut lagi masih di wilayah Pedir, tepatnya di Kemukiman Sangge. Nah, yang menariknya di sini ternyata Sangge merupakan salah satu wilayah kerajaan Pedir loh. Hari ini tepat keberadaan kita di salah satu komplek pemakaman putri bangsawan Aceh yang juga memiliki ukiran khas Aceh. Komplek pemakaman ini kerap disebut warga Komplek Makam Putro Bale. Nah, buat sobat angler Pupun jangan berpindah dulu, tetap stay dan simak hingga sampai dengan selesai. Setelah kami memasuki ke dalam komplek pemakaman ini dan melihat batu nisan yang tersusun rapi, yang cukup menarik di sini yang membuat kami terkesan kagum melihat ukiran dan pemahatan batu nisan di komplek pemakaman ini. Dan di sini dapat kita lihat 10 pasang batu nisan yang berjejer rapi. Namun yang sangat disayangkan di sini, sebagian batu nisan sudah hancur dan patah dimakan usia. Nisan-nisan di sini juga mewakili zamannya masing-masing, dengan bermacam-macam tipe atau corak, seperti nisan bucran, nisan persegi panjang, dan juga nisan bundar atau silinder. Nah, kebayang nggak Sobat Angler Pupun, skill atau keahlian pengrajin batu nisan di masa abad silam dengan peralatan yang sederhana di zaman itu, tetapi mampu menghasilkan karya-karya yang super luar biasa hingga saat ini masih bisa kita lihat dengan kasat mata. Satu kutipan menarik dari nilai seni di zaman itu, dan di sini patut kita ajungkan jempol untuk hasil mahakarya nenek moyang kita dulu, di mana di zaman itu seni melambangkan status ekonomi. Jadi tak heran di masa itu kalangan bangsawan menggunakan batu nisan yang sungguh luar biasa. Nah, ini dia nih makam seorang putri dari bangsawan atau yang kerap disebut warga sekitar sini Putro Bale. Makam Putro Bale. Di komplek pemakaman beliau terdapat juga 10 batu nisan. Nah, Sobat Angler Pupun tahu nggak siapa Putro Bale? Pada sisi nisan dijelaskan singkat, empunya makam tersebut ialah Maryam Putri Mugayat Shah bin Munawar Shah. Sultan Munawar Shah adalah ayah dan kakek dari Sultan-Sultan besar Aceh Darussalam. Di batu nisan juga tercatat tahun wafatnya di penghujung abad ke-16, antara tahun 990 sampai 999 Hijriah. Namun ada hal yang belum terpecahkan hingga kini tentang keberadaan Putro Bale di wilayah Pedir, karena tidak ditemukan catatan riwayat hidupnya di masa itu. Dan di sini kita akan membuka lagi riwayat hidup ayahanda beliau Sultan Ali Mugayat Shah. Di masa Sultan Ali Mugayat Shah berkuasa pada tahun
1511 sampai dengan 1530 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam menjadi lebih kuat setelah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh. Maka atas keberhasilannya, Sultan Ali Mugaed Shah dikenal sebagai Sultan Pemersatu Aceh. Apakah di masa itu Putra Baleh melangkahkan kaki dan menetap di wilayah Pedir sehingga menghembuskan nafas terakhirnya di wilayah Pedir? Namun hal ini menjadi salah satu tanda tanya besar. Tim ahli sejarah Aceh akan terus mencari dan menggali riwayat masa lalu dan peradaban Aceh yang saat ini belum bisa terpecahkan. Ya, semoga terus mencari dan berhasil mendapatkan kebenarannya. Nah, Sobat Angler Popon, tahu nggak, di komplek pemakaman Putra Baleh kita menemukan sepasang batu nisan yang terukir unik dan indah sekali. Kalimat yang bertulis kalimat bercahaya, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah yang paling menerangi dan telah membawa kebajikan bagi seru sekalian alam. Kalimat tauhid ini dipahat dengan kat sulut. Kita bisa melihat di bawah kaligrafi ini, di atas dan di sela-sela hurufnya diberi hiasan zakrufah. Batu nisan yang ada di komplek makam Putra Baleh dipahat oleh seniman yang luar biasa. Terlihat dari relief beberapa batu nisan yang ada di sini dipahat dengan kaligrafi yang sangat sulit, dan itu hanya dapat ditemukan di komplek pemakaman ini. Yang menandakan sangat penting dan masyhurnya ialah yang bersemayam di sini. Di antara pahatan di batu nisan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan dipahat dengan bermacam kat. Itulah salah satu situs penting yang ada di kabupaten yang kita cintai ini. Semoga bisa diwariskan ke generasi kita nanti. Itulah sepenggal kisah dari komplek pemakaman Putra Baleh. Semoga ke depan tidak hanya satu makam yang diketahui empunya, melainkan juga semua makam yang ada di komplek pemakaman ini. Kami mengharapkan kepada peneliti sejarah serta pemerintah untuk lebih aktif peduli terhadap situs-situs sejarah. Karena selain menjadi sejarah lalu, juga bisa dijadikan sebagai kajian dan edukasi para generasi Aceh pada masa depan. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama di sini. Dan terima kasih banyak nih buat Sobat Angler Popon yang udah simak dari pertama hingga sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda buat video ini, karena saya perlu loh masukan daripada kalian ya. Semoga
bisa meningkatkan dan semoga bisa terus mencari dan menggali tentang nilai-nilai sejarah yang pernah ada di negeri kita. Dan itu aja, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.